Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Saf Channel ya. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, double masker kalau perlu, hindari kerumunan dan sering cuci tangan dengan air dan sabun serta segera vaksin supaya kekebalan tubuhnya mantap. Oke, sobat, kali ini masih terkait dengan artikel ilmiah ya, bagaimana kita menghasilkan sebuah artikel ilmiah yang berkualitas. Nah, kali ini sesuai dengan janji saya di konten-konten sebelumnya, saya masih akan fokus kepada bagaimana atau review tools terkait dengan paraphrasing tools yang ciamik dan recommended sekali. Apa namanya? Smodin ya. Apakah ada yang sudah pernah pakai? Kalau belum, mari kita intip cara kerjanya bersama-sama. Oke, ini adalah Smodin. Alamatnya adalah smodin.io. Smodin.io. Ini tagline-nya adalah Multilingual Writing Assistant. Bayangkan dari judulnya kita sudah tahu bahwa tools ini bisa kita gunakan untuk berbagai bahasa. Nah, ini kita ada pilihannya. Sebelum kita gunakan versinya, kita pilih di sini bahasanya apa saja. Nah, di sini ada Arab, English, Arabic, dan seterusnya. Sepertinya seluruh bahasa di dunia sudah tercover ya. Nanti kalau belum berarti eh, ya kita kan kalau orang Indonesia paling kebutuhannya kalau tidak bahasa Indonesia ya bahasa Inggris ya atau mungkin bahasa Arab. Nah, apa saja fasilitasnya? Di sini tampak di layar ada ini paling populer ya, ada text writer and spinner ya. Jadi ini fungsinya jelas rewriter itu untuk menulis ulang ya. Berarti paraphrase atau eh, ya kita menulis ulang atau spinner itu berarti kan spin itu artinya kan apa namanya berputar-putar gitu ya. Berarti memang fungsinya untuk mengurangi similarity rate atau plagiarism rate ya. Jadi salah satu cara yang disarankan oleh para ahli adalah tulis ulang sumber yang Anda kutip dengan bahasa Anda sendiri. Nah, kalau dulu itu mungkin bisa dilakukan secara manual. Namun sekarang teknologi semakin pesat kemajuannya, banyak sekali tools-tools yang muncul karena kebutuhan manusia terkait dengan ini, makanya kita bahas Modin. Yang kedua adalah check stack for plagiarism. Eh, penting sekali untuk pada ilmiah karena sekarang rata-rata kebutuhan atau angka plagiarisme harus di bawah 20% ya. Apalagi kalau dosen itu kan selalu dipusingkan biasanya dengan kenaikan pangkat atau promosi jabatan yang mewajibkan untuk membuat karya ilmiah berupa artikel. Nah, biasanya jurnal-jurnal yang bereputasi maupun terakreditasi itu mensyaratkan eh, apa ya tingkat plagiasi minimal itu harus maksimal itu 20%. Syukur-syukur bisa di bawah 10%. Itu artinya semakin unik karya Anda, semakin baik nilainya di mata reviewer ya biasanya untuk kenaikan pangkat. Dan juga di sini ada fungsi yang lain yaitu translate text into multiple languages. Nanti kita akan mencoba satu-satu seperti apa cara kerjanya ya. Nah, ini juga ada image to tag and PDF browser. Jadi kita bisa misalnya gini, misalnya kita foto halaman buku itu kita bisa langsung ubah menjadi teks di sini. Nanti kita coba juga. Oh, hari ini kita tidak fokus itu. Hari ini kita akan fokus ke yang fungsi yang paling populer saja. Berikutnya ada speech to text and text to speech. Jadi kita ketika ngomong, apa yang kita omongkan bisa menjadi teks dan seterusnya dan sebaliknya. Kemudian ada real time translated subtitles. Jadi kalau kita menonton film Korea misalnya gitu kan. Film Korea kan menjadi sangat populer sekarang, sangat hits akhir-akhir ini. Nah, mungkin sebagai orang awam kita tidak tahu bahasa Korea, Saranghaeyo, Kamsahamnida itu artinya apa. Nah, dengan tools ini kita akan bisa menggunakan itu untuk real time translated subtitle. Ada copy symbols, icon dan emojis. Oke, kita coba yang pertama dulu ya, text rewriter and spinner. Nah, ini ada iklannya karena gratis ya mungkin ya. Oh ya sobat, ini adalah versi gratis. Saya belum sign up bahkan maupun login ya. Nah, di sini ada seperti ini. Eh,
automatically rewrite full text, rewrite text in English ya, karena ini pilihan bahasanya adalah English, jadi target language-nya atau bahasa targetnya adalah bahasa Inggris. Nah, di sini ada keterangan 0 garis miring 1000. Ini artinya batasan untuk yang gratis itu adalah 1000 karakter. Oke, kita coba ya. Misalnya this research aims to reveal the impact of COVID-19 vaccination ya. Nah, ini kan sudah ada 64 karakter ya berarti ya. Oke, sekarang kita coba di sini. Apakah hasilnya? Kita klik rewrite. Oke ya, kita sekarang itu harus berteman dengan robot ya. Ya, sama ya. This study. Nah, ini yang agak beda mungkin yang kita bisa compare-nya adalah saya colok dulu. This research diganti menjadi this study aims to reveal the impacts of COVID-19 vaccination. Tidak terlalu berbeda jauh ya. Oke, kita coba. Nanti kalau sudah cocok dengan keinginan kita bisa copy kemudian kita paste ke artikel kita atau sebelumnya ada strength, ada 1, 2, 3 ya. Nah, mungkin kita pilih 3. Ini yang recommended itu yang level 3 ya berarti. Nah, di sini juga ada remaining entries, jadi ada 4 ya. Jadi sisanya mungkin kita hanya diberikan entries sehari 5 kali ya kalau tidak salah ya. Tadi saya sudah nyoba sekali, jadi tinggal 4 saja. Nah, sekarang kita cek langsung di sini, check for plagiarism. Nah, apakah plagiarismenya tinggi? Ya, check for plagiarism checker. Ya, karena kalimat ya, jadi mungkin tidak mewakili plagiasi dari karya ilmiah saya ya, karena tadi saya hanya mencoba saja fungsi dari small bin ini seperti apa cara kerjanya. Ya, 0% plagiarize ya. Jadi memang ya kalimat ya tidak mungkin dia bisa jadi dia menunjukkan plagiasi, tapi kan karena belum utuh jadi ya tidak terlalu kentara sekali. Oke, kita coba yang bahasa Indonesia sekarang. Kita scroll down karena nggak ada pilihan search I Indonesia, bahasa Indonesia. Oke, sudah. Kita coba sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan setelah mengikuti vaksinasi COVID-19. Kita coba. Oke, bahasa targetnya bahasa Indonesia. Kita coba text rewrite. Oke, kita lihat sini. Oke. Ya, ini benar-benar mengetahui dampak dari vaksin COVID-19. Jadi seperti inilah kurang lebih cara kerjanya. Nanti kalau teman-teman atau sobat bisa sign dan kemudian ini ada sign up, di sini ada login. Jadi bisa mendapatkan full versionnya. Saya kira bisa rewrite teks yang lebih panjang ya, tidak kalimat, mungkin tidak 1000. Sama sepertinya kayak di Quillbot itu kalau tidak salah 4000 karakter ya, lebih panjang, tapi kalau yang full atau paid version itu bisa full version ya, bisa full full kalimat ya. Oke, itu versi yang pertama atau fungsi atau menu fitur yang kita coba pertama kali. Berikutnya kita coba kembali lagi. Tadi sudah mencoba yang plagiarism checker. Nah, kita sekarang coba yang translate text into multiple language. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengoptimalkan fungsi ini tuh kita bisa dengan mudah ya, kita bisa produktif sekali menghasilkan karya ilmiah ya. Karena ya sangat membantu sekali ya, terutama kita harus
mengeksplor banyak hal, namun waktu mungkin sangat terbatas, jadi kita bisa memanfaatkan robot-robot yang baik ini untuk membantu kita membuat karya ilmiah ya. Oke, biasanya kita kalau mau publish artikel di jurnal berbahasa Inggris itu kan kita pakai menggunakan ini ya. Oke, coba kita lihat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembelajaran online di sekolah dasar. Nah, coba kita translate dalam bahasa Inggris. Seperti apa? Sorry. Ini targetnya. Ini bahasa Indonesia ya. Sorry, bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia, Indonesian, bahasa Indonesia. Targetnya bahasa Inggris. Baru kemudian kita pilih yang bawah, translate. Nah, hasilnya adalah jeng. Mana hasilnya? Oh, belum. Ini. The study aims to determine the impact of online learning in elementary school. Nah, saran saya, karena saya adalah guru bahasa Inggris, jadi jangan langsung mengcopy ya. Oke, bisa di-copy, tapi nanti mungkin bisa kita cek lagi-lagi, kita pakai robot ya, kita pakai Grammarly, itu nanti akan hasil dari translate itu akan diperbaiki secara tata bahasanya oleh Grammarly. Jadi ya kita harus berteman dengan robot lah intinya. Sudah seperti yang saya berikan di konten sebelumnya, merubah skripsi, tesis, disertasi menjadi artikel ilmiah dengan bantuan robot. Salah satunya robot yang baru saya ekspor adalah Smodin, jadi bisa kita gunakan. Sebenarnya robot yang lain juga sudah cukup membantu, tapi saya kira semakin banyak alternatif akan semakin menarik ya proses ini, dan tentunya teknologi itu juga kan untuk mempermudah kehidupan ya. Jadi jangan anti teknologi, meskipun juga tidak harus 100% tergantung dengan teknologi, nanti kita jadinya tambah bodoh ya. Misalnya karena kita tergantung, kita pakai ini aja. Jadi proses kreatif kita bisa jadi akan melemah atau berkurang ya. Jadi seringkali ada yang komentar gini ya, saya kembalikan bahwa aktor utama dalam proses kreatif ini adalah kita sebagai manusia yang dibekali dengan otak yang sempurna. Jadi meskipun sudah dibantu dengan banyak robot ini, keputusan akhir, last decision is yours ya. Jadi tetap di tangan kita sebagai aktor utamanya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan tools-tools ini dengan bijaksana dan juga tetap menjaga proses kreatif kita tidak berhenti ya, seperti itu. Jadi toolsnya tidak bisa dihindari, tapi otaknya harus tetap berkembang. Nah, itu mungkin pesan saya sebagai pelaku pengguna teknologi tools-tools dalam bidang tulis menulis ini dalam kegiatan kreatif saya. Tetap nanti harus ada semacam quality controlnya tetap dari kita sebagai aktor utama. Oke, saya kira cukup demikian review singkat saya terkait dengan Smodin, tools yang bisa kita gunakan untuk rewrite, spinner, kemudian cek plagiasi dan juga translate dalam sebuah tools yang sama. Semoga bermanfaat untuk sobat semuanya. Tetap dukung Pak Safjono dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Karena apa? Subscribe itu gratis. Jadi jangan pelit-pelit ya. Oke, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.